Ya, bergerak relatif flat, kurang lebih dari zona 1781 sampai tertingginya adalah 1791, dan kita sama sekali belum mendapatkan 1800 kembali. Padahal skenario awalnya adalah kita berharap ini akan mulai kenaikan lebih dulu, baru kemudian terkoreksi menjelang rilis statement dari FOMC, kemudian dia rebound setelah FOMC. Nah, apakah skenario akan tetap berlangsung sama atau kita berubah? Yang jelas kita akan membahas lebih lengkapnya esok hari, tapi kurang lebih saya mengambil preview dari Moody dan juga Goldman Sachs, di mana Moody menyoroti terkait dengan kemungkinan yang akan ditangani adalah inflasi. Kalau memang ternyata inflasi yang ditangani atau yang katakanlah dicoba dikendalikan oleh Fed, maka kemungkinan akan memunculkan ekspektasi inflasi yang jauh lebih tinggi dan kemungkinan juga mengakibatkan tentang suku bunga jangka panjang, dan ini akibatnya akan melemahkan US dollar tentunya. Nah, tapi kalau misalkan katakanlah Fed bereaksi berlebihan terkait dengan inflasi yang ada, maka ini pun bukan hal yang sangat positif, melainkan ini akan cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Padahal bayangkan saja, pertumbuhan ekonomi memang sangat diperlukan apalagi setelah krisis yang mendera saat awal pandemi. Jadi, apakah kita sudah keluar dari krisis? Secara catatan ekonomi, datanya memang menunjukkan hal seperti itu. Tapi sayangnya, karena dia terburu-buru untuk menaikkan suku bunga, maka kemungkinan potensi inilah yang akan menggagalkan atau membuyarkan pertumbuhan ekonomi yang ada. Nah, di sisi lain, juga Goldman Sachs menyoroti terkait dengan dot plot yang ada. Jadi, proyeksi ekonomi esok, perhatikan dengan dot plot yang ada. Menurut Goldman Sachs, kalau ternyata dot plot menunjukkan adanya katakanlah potensi kenaikan atau ekspektasi kenaikan suku bunga di tahun 2022 sebanyak 2 kali, maka kemungkinan potensinya itu dianggap sebagai potensi melemahkan US dollar. Karena of course itu sudah sesuai ekspektasi. Tapi kalau ternyata dot plot menunjukkan adanya tambahan, katakanlah mungkin 3 atau lebih untuk kenaikan suku bunga di tahun 2022, maka kemungkinan yang akan terjadilah penguatan US dollar. Tapi itu semua kita akan lihat lagi update-nya besok. Sementara untuk malam ini kita hanya kecenderungannya memperhatikan data US PPI yang ternyata ekspektasi yang ada adalah lebih rendah dari previous, yaitu 0,5% dibandingkan sebelumnya 0,6%. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang CPI yang kemarin ternyata lebih dari ekspektasi, kurang lebih dengan data month to month atau yang kita sebut dengan data bulanan, maka kemungkinan ya PPI malam ini saya rasa bisa saja mengalami kenaikan ataupun lebih tinggi dari ekspektasi, dan tentunya hal tersebut bisa memicu pergerakan emas untuk mengalami kenaikan. Setidaknya ya kalau kita lihat dari 3 hari terakhir dengan zona high yang lebih tinggi lalu kemudian low yang tetap konsisten, maka kemungkinan bisa saja lebih tinggi, kurang lebih 93 ataupun 94 bisa saja dicapai. Tapi dengan catatan saya rasa 1800 kita belum akan mencapai arah sana. Jadi kurang lebih ekspektasi untuk hari ini tetap sideways, dan kita tunggu pemicu yang lebih besar adalah FOMC esok malam. Nah, di sisi lain, catatan yang khusus adalah terkait dengan US dollar yang bergerak berlawanan dengan US Treasury Yield. Ada apa? Kalau Anda ingat di live streaming, kita sempat membahas terkait dengan posisi ini. Kalau ternyata keduanya berlawanan, maka yang agak sulit adalah memperhatikan atau refleksikan kemana emas akan bergerak. Nah, kalau ternyata dolarnya tetap mulai kenaikan, kemudian treasury rate mengalami penurunan, ini dikarenakan apa? Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan safe haven. Ya, aliran safe haven bukan hanya milik gold, melainkan juga bisa saja kepada US dollar dan juga bond alias obligasi. Dalam hal ini, kalau ternyata bond sebagai aset safe haven-nya, maka kemungkinan yield mengalami penurunan. Jadi, yang terjadi untuk saat ini adalah kondisi safe haven. Nah, oleh karenanya, kemungkinan emas pun bisa saja suatu waktu dia akan mengalami kenaikan lagi, dan ini terkait dengan ketidakpastian akibat Omicron. Apalagi PM Johnson dari Inggris mengatakan ada ditemukan 1 pasien wabah Omicron yang ternyata meninggal. So, kita akan lihat technical view untuk hari ini 14 Desember 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook di tanggal 14 Desember 2021 jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung kita tertuju dengan DXY. Sebelum berikutnya kita akan kupas terkait dengan Treasury Yield. Oke, satu hal yang pasti, kondisi yang sekarang terjadi adalah strong dollar dikarenakan aliran safe haven
itu mengalir juga kepada dolar. Jadi bukan hanya kepada gold, lalu kemudian akan terjadi perbedaan dan itu nampak dalam sisi treasury yield. Oke, langsung dilihat dari grafiknya, triangle yang kemarin kita tandai sepertinya sudah mulai menunjukkan penguatan ya. Jadi dia sudah tembus di atas, tapi tunggu dulu. Di MACD-nya kita lihat ini juga sudah menguat, tapi masih tetap kita asumsikan saja sideways meskipun ini sudah mulai naik ya. MACD sudah berada di atas zero lines, lalu kemudian juga histogram juga mulai ada di atas dan juga berwarna hijau. Nah, ini semakin kuat untuk kenaikannya. Jadi kita asumsikan untuk hari ini mungkin dolar akan berimbang ataupun searah dengan gold. Kalau misalkan kita perhatikan lagi, meskipun ini sudah berada di luar jalur resisten trendline, ya katakanlah seperti itu, tapi kita belum bisa menyimpulkan secara pasti dikarenakan kondisinya masih satu candle yang muncul di atas lalu kemudian ini dibuka di atasnya, tapi itu pun jaraknya masih cukup tipis dengan kondisi trendline, jadi kemungkinan masih bisa berbalik lagi atau kembali masuk ke dalam zona triangle. Kalau kita perhatikan dari daily chartnya, of course ini juga tetap dalam zona triangle dan kita masih belum bisa memutuskan apapun, tapi secara candle, yes, seharusnya dia akan mulai kenaikan untuk hari ini. Nah, kembali ke dalam treasury yield, yang ternyata kalau kita lihat dari daily chart, kemarin dia mengalami penurunan. Inilah sebabnya kalau misalkan Anda melihat sisi treasury yield mengalami penurunan seperti ini, sementara US dollarnya malah mengalami penguatan, itu dikarenakan status dari safe haven kepada US dollar. Dan juga demikian pula di grafik H4-nya yang ternyata ya mungkin saja ini pullback sedikit ya. Pullback sedikit karena dia berada di area support, sangat wajar. Kita tinggal tunggu apakah ini bisa berhasil melanjutkan penurunan atau tidak. Technical view gold di tanggal 14 Desember 2021 jam 12.16 waktu Indonesia bagian barat, high 1789.30 dan low 1784.90, running price 1786.40. Of course ini kembali lagi dalam alur yang bisa kita bilang masih tetap dalam zona support dan kita harapkan akan terjadi pantulan ataupun kenaikan lebih tinggi ya. Oke, satu hal yang agak sedikit memberatkan adalah terkait dengan kondisi di grafik ataupun di candlestick yang mana di hari Jumat yang lalu ditutup dengan kondisi small body. Ya, ini bisa terjadi pembalikan sebetulnya, menjadi reversal kembali bearish. Tapi kalau misalkan diasumsikannya, katakanlah dia melanjutkan pola kenaikan dari double bottom di sini, small double bottom, Anda lihat di sini, ya ini bisa saja lanjutkan kenaikan dan tembus di atas 1790-an ya. Sampai saat ini ya Anda bisa hitung saja di sini kemarin dia sampai 1791. Lalu sehari sebelumnya di tanggal 10 itu hanya 1789. Kemudian sehari sebelumnya lagi itu berada di kurang lebih 1787. Artinya selama 3 hari beruntun high-nya selalu lebih tinggi ya. Jadi ini sebagai catatan positif. Tapi kurang lebih minggu lalu tanggal 8 itu adalah tertingginya 92.90. Jadi kita memiliki PR 91 dan 92 itu harus ditembus. Di sisi lain, zona merah ya, arsir merah tetap akan berada di zona 1804 sampai 1815. Jadi kita tetap perhatikan teritori tersebut. Kalaupun mulai kenaikan ya kita tetap harap-harap cemas ataupun waspadai, mungkin saja terjadi rejection in case ternyata FOMC besok jauh lebih hawkish. Nah, kemudian kalau kita lihat dari zona support masih tetap area arsir hijau dan itu berada di 1758 sampai 1769. Nah, untuk neckline atau trendline ya kita boleh pindahkan sini ya supaya lebih ya terlihat pas ya. Ternyata dia masih tetap yang 2 ataupun 3 hari yang terakhir dia berada di zona hijau tersebut lalu kemudian terpantau. Nah, tinggal ekspektasinya adalah walaupun nantinya dia mengenaikan, tetap berwaspada kurang lebih teritori pertama lalu 1789-nya, kemudian 1793, 96 dan juga of course 1803, 1806. Terakhir adalah zona arsir merah yang maksimal di 1815. Nah, kalau kita lihat dari zonasi MACD yang ternyata sudah berada di bawah. Kalau menurut saya ini tinggal menunggu waktu saja dia cross, karena ini sudah menunjukkan nyaris cross ya. Saya perbesar untuk Anda lihat. Nah, ini sudah nyaris cross, jadi kita tinggal tunggu saja menyusut ataupun histogramnya mulai berkurang sehingga itu memberikan sinyalmen untuk mulai kenaikan. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu, tapi yang jelas ada event yang cukup besar esok hari, jadi kemungkinan bisa saja esok setelah pengumuman FOMC. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik keempatnya, kemarin juga kita sudah sempat bahas terkait dengan kemiripan dari pola sebelumnya ya di periode ini. Kurang lebih dari sejak 30 September sampai kurang lebih 13 Oktober. Nah, berarti ada 13 hari ya. Nah, ini berarti sama. Ini pun sama. Setelah mulai penembusan dari resisten falling wedge, kemudian dia sideways dan juga bolak-balik paling rendah 1770 ataupun ya lebih tepatnya 1769 ya. Kemudian ini masih tetap di zona ini.
Nah, saya ambil titik tengahnya saja, itu berada di 1770 teman-teman. Jadi perhatikan saja teritori tersebut. Kalaupun misalkan, ya maaf di sini ya 1778, 1781. Jadi untuk hari ini sebetulnya lebih ringannya kita bisa manfaatkan teritori 1778, 1781 sebagai zona buy. Untuk area high-nya kemungkinan masih di kisaran 93 ataupun 94 ya. Dan kalau dilihat dari H1-nya, ini kan dia sudah tembus ya. Ini sudah tembus, lalu kemudian sempat tail atau sempat retest area supportnya, kemudian dia mulai kenaikan. Atau Anda bisa gunakan seperti demikian ya, Fibonacci retracement persis dengan apa yang tadi kita gambarkan pagi hari. Nah, saya ambil titik yang puncaknya saja yang kemarin supaya lebih dekat. Lalu kemudian Anda perhatikan teritorinya 91 sampai terendah 1769, itu adalah Fibonacci-nya. Yang terbaru berarti 38.2%-nya di 83. Jadi Anda boleh ambil sisi ini. Atau Anda bisa gunakan high yang kemarin. Jadi kalau diasumsikannya ini ternyata tail atau tidak fix, maka Anda perhatikan nih, level 38.2% kemarin cukup kuat, walaupun sempat diuji lagi malam hari, dia rebound lagi, tapi tertahan di zona 89 ya. Nah, sekarang juga sama nih, 84 sampai saat ini 23.6%-nya langsung mulai naik. Nah, sebetulnya tipsnya gini teman-teman, kalaupun Anda menginginkan yang lebih agresif, Anda boleh lakukan buy di antara 23.6% ataupun 38.2% ya. Jadi kalau versi yang tadi di sini, Anda bisa lakukan buy-nya kurang lebih di teritori 1784 atau 1781. Tapi kalau Anda yang cenderung sedikit konservatif atau mencari aman, maka kemungkinan Anda bisa manfaatkan di kisaran 50% ataupun 38.2%. Nah, terakhir barulah 61.8%, itu dengan asumsi bahwasanya nanti stop loss tetap harus berada di bawah 61.8%. Berhubung di grafik H1 ini relatif berdekatan, maka kalaupun saya mengambil jurnal 50% dan 38.2%, itu sangat wajar. Itulah sebabnya rekomendasi kami untuk hari ini, kalau Anda perhatikan, itu adalah melakukan buy kurang lebih zonanya, kita lihat di sini, teritori 80 ataupun 82, dengan asumsi target pertama 86 dan target kedua adalah 1794. Ini dikarenakan kemungkinan kita melihatnya bisa saja dia cenderung bergerak relatif sideways kembali, walaupun nanti malam ada data PPI. Jadi harapannya PPI nanti dia memberikan swing low lebih dulu, kurang lebih seperti ini, barulah nanti dia akan mengalami kenaikan lanjutan. Tapi yang jelas sampai saat ini di jam 12:20 saya merekam, ini sudah berada di teritori tengah 1786. Kalau misalkan kembali lagi, kalau kita lihat dari sisi grafisnya, maka yang diharapkan yang paling maksimal adalah titik ini teman-teman, 1781. Walaupun hari ini saya bullish, tetap berusaha untuk tidak terlalu agresif karena semua akan ditentukan oleh FOMC. Oke, sedikit ulasan terkait dengan apa yang terjadi dengan pasar saham ya. Kalau kita perhatikan di Dow Jones ataupun di Nasdaq, kemudian juga di S&P, Anda perhatikan di sini pola untuk terutama S&P maupun dengan Dow Jones ya. Ini grafik, kita pindahkan ke grafik H4. Nah, Anda ingat dengan apa yang sempat kami sampaikan kemarin di webinar terkait dengan pola ataupun chart pattern dengan komposisi atau menggunakan bantuan Fibonacci retracement. Kalau kemarin kita menggunakan Fibonacci retracement-nya dari sini teman-teman. Nah ini ya, maka kita dapatkan 23.6%-nya sekarang lagi menyangga, artinya tertahan, lalu kemudian ekspektasinya naik gitu ya. Atau yang paling maksimal adalah 38.2% ataupun 50% atau bahkan 61.8%. Yang juga berarti karena kita ambil ini adalah alur kenaikan, maka teritori yang menyumbang alasan untuk menjadi perubahan tren adalah di 61.8%, yaitu 34965. Tapi teman-teman, kalau Anda perhatikan di sisi yang terakhir, Anda perhatikan di bagian ini teman-teman. Nah, di bagian ini, dia kecenderungannya spike, lalu kemudian corrected, lalu kemudian swing high lagi, lebih tinggi, lalu kemudian corrected, lalu kemudian sekarang pertanyaannya adalah apakah dia langsung melanjutkan penurunan atau rebound lebih tinggi dari zona high-nya. Perkiraan saya, seharusnya ini akan tergambarkan sebagai pola yang kita sebut dengan head and shoulder. Artinya, kalau kita rumuskan berdasarkan data ataupun materi webinar kemarin, maka kita bisa menggunakan Fibonacci retracement di sisi kanan. Kemudian kita berasumsi bahwasanya walaupun nantinya dia mulai kenaikan, katakan seperti itu, maka hati-hati di zona 50% ataupun 61.8%. Ini berarti kalau kita sebut di 50% yaitu 35860 atau 61.8%-nya di 35900, mungkin saja nantinya spike lalu kemudian tertahan di sini rejection dan akhirnya dimulai penurunan. Nantinya kita kemungkinan akan mendapatkan apa? Ya, betul sekali. Kemungkinan pola penurunannya akan relatif lebih jelas. Dan ini berarti kalau kita gambarkan dengan area, maka kemungkinan potensinya di bagian ini kita asumsikan sebagai zona risk
Sementara di bagian bawahnya, maka kemungkinan kita dapatkan area yang kita sebut dengan reward. In case ternyata terjadi kenaikan lebih dulu, itu adalah zona sell Anda. Nah, demikian pula yang akan terlihat nampak jelas di S&P, yang kemungkinannya kalau kita perhatikan itu memiliki teritori yang sama. Jadi swing high, kemudian swing corrected, lalu kemudian swing high, dan Anda perhatikan yang lebih tinggi, lalu kemudian ini sedang bingung apakah akan naik ataupun akan melanjutkan penurunan. Jadi Anda gunakan saja Fibonacci retracement yang sama, lalu kemudian kemungkinan potensinya rewardnya atau risknya adalah di teritori di atas 61,8%. Artinya Anda bisa sell dengan potensi stop loss di atas 61,8%. Kemudian rewardnya itu akan berada di teritori ini. Ya, kemungkinan potensi penurunannya jauh lebih besar. Apalagi kalau misalkan katakanlah confirm dengan pola head and shoulder, yang artinya bagian left, kemudian ini bagian head, dan ini bagian right shoulder. Demikian pula dengan Nasdaq, yang ternyata kalau kita perhatikan di sini dia sudah lebih dulu membuat areal double top, yang artinya kemungkinan neckline itu sudah ditembus. Nah, ini adalah neckline-nya dia. Saya ambil dari titik tengah itu. Dan kalaupun ada pullback di 16.135, seharusnya ini hanya sekedar pullback lalu kemudian dia turun. Untuk dominasi target, kemungkinan potensinya adalah sesuai dengan ketinggian top, dan kita bisa mendapatkan pola penurunannya sampai relatif area ini. Dan kalau misalkan kita gunakan bantuan dari Fibonacci retracement dari sini sebelumnya, saya ambil saja dari sini, maka itu adalah tepat berada di 61,8%. So, kalaupun hari ini saya sell, nantinya kita ekspektasikan di area 61,8% terjadi pantulan. Jadi hati-hati, walaupun sell kurang lebih 15 atau 16.140 ataupun 120 atau 16.100 gitu ya, kemungkinan kita akan bisa lakukan buy di zona 15.900. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.